Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 dengan judul khotbah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Demikian bunyinya dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah yang mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, nas yang baru kita baca ini dilatar belakangi oleh peristiwa meninggalnya Yakub, sehingga mereka merasa kehilangan dan berpikir bagaimana kehidupan mereka selanjutnya setelah ayah mereka meninggal. Saudara-saudara, dalam nas ini disebutkan bahwa setelah ayah mereka meninggal, saudara-saudara mereka merasa bingung dan cemas bahwa Yusuf akan balas dendam, mengingat mereka pernah berbuat jahat terhadap Yusuf. Lalu diutuslah seseorang untuk memohon maaf kepada Yusuf dengan berkata bahwa ayah mereka dulu berpesan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Saat itu juga Yusuf menanggapinya dengan positif. Bahkan Yusuf berkata bahwa kejahatan mereka itu Tuhan telah pakai untuk kebaikan, sehingga Yusuf mau menanggung makanan mereka untuk disediakan bagi keluarga mereka. Saudara-saudara, yang hendak ditekankan dalam nats ini adalah ada ketakutan dari para saudara Yusuf, sehingga mereka buru-buru meminta ampun setelah ayah mereka meninggal. Namun juga saat itu kasih setia Yusuf kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, mau mengampuni mereka. Bahkan Yusuf melihat bahwa semuanya itu bagian dari rancangan Allah. Dan Yusuf berjanji kepada mereka akan diberikan semua makanan dan juga mau mengampuni saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam nats ini Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya? Saudara-saudara, apabila kita membaca nats ini dengan seksama, maka kita dapat menemukan 3 alasan Yusuf mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf mentaati pesan ayahnya. Terambil dari ayat ke-16 dan 17. Lalu yang kedua, Yusuf memiliki kerendahan hati. Terambil dari ayat 18 sampai dengan 19. Yang ketiga, Yusuf mentaati rencana Allah. Terambil dari ayat yang ke-20. Saudara-saudara, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah untuk menguraikan 3 alasan Yusuf bisa mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Saudara-saudara,
Yusuf bisa mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Yang pertama tadi saya sebutkan, Yusuf mentaati pesan ayahnya. Mari kita membaca terlebih dahulu ayat ke-16 dan ayat ke-17. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ketika memahami kata mentaati, maka dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata mentaati adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu hal. Sedangkan dalam kitab-kitab Ibrani berbicara mengenai gagasan tentang ketaatan yang dinyatakan dengan kata syama, yang pada dasarnya berarti mendengar atau mendengarkan. Jadi kadang-kadang syama sekedar berarti mendengar, menjadi sadar akan sesuatu melalui indera pendengaran. Sedangkan ketika membaca ayat 16 dan 17, di situ dijelaskan bahwa Yusuf mendengar pesan yang disampaikan ayahnya bahwa Yusuf harus mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Yang berarti bahwa Yusuf mentaati apa yang disampaikan oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Yusuf terharu dan menangis karena Yusuf adalah anak yang taat akan perintah dari ayahnya, Yakub. Kalau kita membaca kitab sebelumnya pada kitab Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai dengan 26, di mana Yakub ayahnya sebelum meninggal memberikan nasihat kepada Yusuf. Dikatakan pada ayat tersebut, Yusuf adalah seorang kepala di antara saudara-saudaranya di Mesir, dan juga Yusuf akan mendapatkan berkat yang istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, Allahnya Yakub. Sehingga perkataan ayahnya itu semakin meneguhkan hatinya. Yakub akan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang lain. Saat kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat ketiga, diberitahukan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada saat masa tuanya Yakub. Dan pada saat itu ia menyuruh membuat suatu jubah yang maha indah bagi Yusuf anaknya. Dari penjelasan sebelumnya, poin pertama bahwa Yusuf mentaati pesan dari ayahnya. Kemudian poin yang kedua, Yusuf memiliki kerendahan hati. Terambil dari ayat 18 dan 19. Mari kita membaca ayat 18 dan 19. Demikian bunyinya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dalam kata rendah hati merupakan salah satu sikap yang sering dianjurkan kepada setiap individu. Sikap ini dipandang baik, sehingga kita seringkali mendapat nasihat untuk berlaku rendah hati dan juga tidak sombong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Ironisnya, sikap hidup seperti ini jarang kita temui. Misalnya dalam lingkungan kita atau dalam lingkungan bekerja kita, lebih sering menemukan sikap hidup individualisme, yang artinya orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata praios, yang mana juga dalam bahasa Inggris artinya meek, yang sama dengan artinya lemah lembut. Dua kata kerja Ibrani lain yang berkaitan dengan kerendahan hati adalah kana, harafiah, yang artinya menundukkan diri.
Safel secara harfiah artinya merendah atau menjadi rendah. Dan rafas artinya merendahkan diri dan menundukkan diri. Ketika kita melihat ayat 19, di situ dijelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf dan menyadari kesalahan mereka, dan mereka berkata mau menjadi budak kepada Yusuf. Namun ketika Yusuf melihat hal tersebut, dan dia berkata, jangan takut, sebab aku ini bukan pengganti Allah. Artinya bahwa Yusuf bukan seperti Allah yang dapat menghukum orang bersalah, tetapi Yusuf adalah seorang manusia juga. Kata budak itu memiliki arti tersendiri, yaitu seorang yang berada dalam kepemilikan orang lain. Orang tersebut tidak memiliki hak, dan orang tersebut dapat dipakai atau digunakan sesuai kehendak pemiliknya. Di area wilayah Asia Barat kuno pada zaman Alkitab, budak-budak memiliki berbagai hak yang berdasarkan hukum atau adat kebiasaan, di mana budak dapat merujuk sebagai hamba atau jongos. Yang kita ketahui bahwa budak dapat diperlakukan sesuai kehendak dari majikannya. Dalam konteks Alkitab, perbudakan seringkali berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial. Meskipun budak memiliki status rendah, Alkitab juga mengajarkan tentang pengampunan, penghormatan, dan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dua alasan Yusuf memiliki kerendahan hati. Yang pertama, meskipun saudara-saudaranya merencanakan kejahatan terhadap Yusuf, tetapi Yusuf tetap mau memaafkan kesalahan mereka. Yang kedua, Yusuf memahami bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar, yaitu Tuhan menginginkan agar Yusuf memelihara suatu bangsa yang besar melalui tindakan-tindakan yang terjadi pada saat itu. Artinya bahwa rencana Allah lebih besar daripada rencana Yusuf. Sehingga Allah telah menentukan apa yang terjadi bagi kehidupan Yusuf. Dan Yusuf bisa menerima hal itu. Itulah poin kedua yang saya sampaikan tentang Yusuf memiliki kerendahan hati. Lalu poin ketiga, Yusuf mentaati rencana Allah yang tertulis. Kita ambil dari ayat yang ke-20, mari kita membacanya dari ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam ayat 20, Yusuf menyadari bahwa perbuatan jahat saudara-saudaranya kepada Yusuf yang telah dia alami pada saat dia bersama dengan mereka. Tetapi Yusuf tidak bersungut-sungut atas rencana yang terjadi dalam hidupnya. Dan Yusuf menyadari ada rencana kebaikan Allah bagi perjalanan hidup dari keluarganya, terutama keluarga besarnya Yakub dan anak-anaknya. Yusuf dengan kesadaran hati menerima rencana Allah. Yusuf menerima pesan dari Allah dalam hidupnya untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi kebaikan bagi kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita melihat ada satu contoh juga di mana seorang hamba Tuhan yang bernama Nuh dalam mentaati pesan Allah. Salah satu tokoh Alkitab yang mentaati perintah Allah adalah Nuh. Pada saat itu Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhnya membangun sebuah bahtera besar. Bahtera ini besarnya seperti sebuah kapal, tetapi kelihatannya lebih menyerupai sebuah peti yang sangat besar dan sangat panjang, bahkan bertingkat 3. Lalu pada saat itu Allah berkata kepada Nuh, buatlah bertingkat 3 dan buatlah kamar di dalamnya.
Kamar-kamar itu sebenarnya dipersiapkan Allah bagi keluarganya Nuh dan juga binatang-binatang, dan juga dipersiapkan makanan-makanan yang diperlukan bagi mereka di dalam bahtera tersebut. Allah juga memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sedemikian rupa sehingga air tidak akan bisa masuk ke dalam bahtera itu. Allah berkata, pada saat itu aku akan mendatangkan air bah dan membinasakan seluruh dunia. Semua yang di luar bahtera akan mati. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Nuh tidak menolak. Nuh tidak melawan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi Nuh merespon dengan baik perintah Tuhan dan melakukan apa sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat sikap hidup seorang Yusuf yang bersedia mentaati perintah Allah. Yang pertama, Yusuf menjamin saudara-saudaranya bahwa dia akan memelihara mereka dan juga anak-anak mereka. Dan yang kedua, Yusuf menunjukkan kerendahan hati dan sebuah kasih yang sangat mendalam dari seorang Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dari ketiga poin tersebut yang telah saya sampaikan dengan judul Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, setelah kita membaca dan merenungkannya dan saya menjelaskan tiga hal tersebut, tiga alasan mengapa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf mau mentaati pesan ayahnya, terambil dari ayat 16 dan 17. Lalu yang kedua, Yusuf memiliki sikap kerendahan hati, terambil dari ayat 18 sampai dengan 19. Dan yang ketiga, Yusuf mau mentaati rencana Allah, terambil dari ayat yang ke-20. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan.